390, episode 74 Perang Hebat Saints and Demons 5. Duong, duong, duong. Gendang perang yang memukul bergema keluar dari sisi lain gerbang. Han Suyong berdiri di depan gerbang yang mengarah ke konflik regional ke-119 dan melihat ke belakang. Hei, kamu siap? Pertempuran ini akan dilakukan bersama Yu Jung Hyuk. Kepribadian mereka adalah pasangan yang buruk, tetapi tidak ada sekutu lain yang menanamkan kepercayaan diri sebanyak dia. Sayangnya, Yu Jung Hyuk menunjukkan perilaku yang agak aneh sekarang. Yu Jung Hyuk. Daripada bersiap-siap memasuki gerbang ke-119, ia malah menatap gerbang ke-123 yang baru dibuat. Sekarang dilanda firasat buruk tertentu, dia akan memanggil namanya, tapi kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dan kemudian, kekuatan menjijikkan yang kuat mendorongnya kembali ke depan. Kamu memasuki gerbang ke-119. Petik 2. Hal terakhir yang dilihatnya adalah ekspresi keras dan tanpa emosi Yu Jung Hyuk. Kamu pergi ke sana sendirian. Saya memiliki medan perang lain untuk mencapai. Petik 2. Hei kau, kamu tidak bisa membuat keputusan itu. Petik 2. Bahkan sebelum Han Suyong bisa meneriakkan sesuatu sebagai jawaban atas deklarasi yang tiba-tiba itu, ruang di sekitarnya merobek dan berputar untuk mengungkapkan medan perang baru. Persetan. Inkarnasi, Han Suyong, telah memasuki konflik regional ke-119. Inkarnasi Kam yang berafiliasi dengan Han Suyong adalah jahat. Dia sudah melewati gerbang dan tidak bisa kembali sekarang. Dia hanya harus mengakhiri pertempuran ini terlebih dahulu jika dia ingin kembali. Banyak rasi bintang telah memperhatikanmu. Satu-satunya orang di Kam terbuka lebar, jahat, hanya Han Suyong saja. Di sisi lain, tatapan menakutkan dari rasi bintang milik kubu lawan menghujani dia satu demi satu. Constellation, Master of the Ark, sedang melihatmu. Rasi bintang, Wali Pemuda dan Perjalanan, menatapmu. Constellation, Morning Star Goddess, menatapmu. Konstelasi, dia yang menghadap Tuhan, menatapmu. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, menatapmu. Han Suyong hanya bisa mengerang ngeri saat dia mengkonfirmasi pemilik tatapan itu. Bahkan jika dia mengabaikan, Master of the Ark, Nuh, ada, Guardian of Youth and Travel, Archangel Raphael, dan Goddess Fakarindari, orang yang berhadapan dengan dewa, malaikat tertinggi Chamael, dan, Hakim Api Setan, malaikat Uril juga. Dan kemudian, kerusuhan mutlak Valkyrie berdiri di belakang dengan tidak ada celah di antara mereka. Hanya dengan melihat mereka saja, dia hampir membuat dirinya sendiri kesal. Dia tahu ini adalah jebakan, tapi tetap saja, untuk berpikir bahwa mereka menciptakan medan perang dengan perbedaan kekuatan tempur seperti itu. Tidak, apakah ini bahkan memenuhi syarat untuk disebut medan perang? Petik 2. Aku ingin tahu apakah Kim Dok-ja akan mengurus pemakamanku dengan benar. Oh, jahat kecil. Saat Han Suyong mendengar suara sebenarnya dari Bintang Fajar Dewi, dia menyadari bahwa situasi ini bukan sesuatu yang bisa diolok-olok. Banyak orang di Kam, baik, ingin menghakimi kamu. Han Suyong menggigit bibir bawahnya dan saat dia membuka perban di tangan kirinya, seseorang tiba-tiba melangkah ke sisinya. Seseorang telah bergabung dengan Kam, jahat. Titik. Ada yang memasuki medan perang yang tidak menguntungkan. Tapi siapa? Aku awalnya akan duduk dan menonton, tapi... Anda lihat, saya memiliki seseorang yang harus saya selesaikan dengan skor. Itu adalah suara unik yang menyebalkan sehingga Han Suyong segera mengenali siapa pemiliknya. Asmodes. Sudah lama, inkarnasi naga api hitam. Saat itu, dia mengingat sesuatu yang Kim Dok-ja katakan padanya beberapa waktu lalu. Raphael dan Asmodes memiliki sejarah bersama. Jika keduanya pernah bertemu satu sama lain di medan perang, cobalah menggunakannya untuk keuntungan Anda. Cakar Asmodes meluas dan bahkan tanpa Han Suyong melakukan apapun, Raja Iblis sudah penuh dengan keinginan untuk bertarung. Raphael, akhirnya, saatnya untuk membayar Anda kembali untuk pertempuran sebelumnya. Meninggalkan bayangan hitam di belakang, Asmodes berlari maju, pada saat yang sama, dua energi magis yang sangat besar bertabrakan di udara. Raja Iblis mungkin makhluk yang tidak bisa dipercaya dalam situasi lain, tapi setidaknya, itu lebih baik daripada tidak memiliki sekutu saat ini. Kuwah! Han Suyong menghindari ledakan itu dan naik lebih tinggi di udara. Pandangan medan perang seperti yang terlihat dari atas membentang selamanya. Bahkan jika Asmodes berperang melawan Raphael, masih ada banyak rasi bintang yang tersisa. Persetan, Kim Dok-ja. Dan mengacaukan kamu juga, Yu Jung Hyuk. Petik 2. Untuk melawan pasukan besar itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kartu tersembunyi yang telah dia simpan, sampai sekarang. Aku, penguasa api hitam, Han Suyong, akan membangunkan naga dari segel kuno. Oh, rasi bintang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri, oh, jurang yang lebih dalam dari malam yang mengalir. Petik 2. Dia benar-benar tidak ingin menggumamkan nyanyian ini bahkan jika dia akan mati, tetapi dengan situasinya seperti itu, bibirnya mulai membacanya sendiri. Lengan kirinya bereaksi terhadap mantranya dan bergoyang-goyang, raungan naga bisa terdengar berasal dari suatu tempat yang jauh. Di sini, di tempat ini, tunjukkan dirimu. Konstelasi,
Abyssal Black Flame Dragon, sedang bersiap-siap untuk Advent of Half God. Di sisi lain, Yu Jung Hyuk telah memasuki gerbang ke-123 sendirian dan mulai mencari seseorang di medan perang ini yang tertutup semak-semak berkibar tertiup angin. Tidak salah lagi, ini auranya. Petik 2. Alasan mengapa dia menentang permintaan Kim Dok-ja dan memasuki gerbang khusus ini berdiri tepat di depan matanya sekarang. Yu Jung Hyuk, tolong menjadi sekutuku. Dia tidak pernah melupakan saat masa lalu yang jauh ketika dia mendengar kata-kata itu untuk pertama kalinya. Hidungnya yang berbentuk elegan dan rambut pirangnya yang tertata rapi, matanya dengan kilau merah yang tidak menyenangkan berputar-putar di dalam, seolah-olah mengejek segala sesuatu di dunia ini. Anak Croft. Dia persis seperti yang diingatnya. Kamu datang, Yu Jung Hyuk. Inkarnasi, Yu Jung Hyuk, telah memasuki konflik regional ke-123. Inkarnasi Yu Jung Hyuk yang berafiliasi adalah bagus. Alasan mengapa dia memasuki medan perang ini adalah karena dia tahu anak Croft akan ada di sini. Dan rasi bintang yang memberitahunya itu. Constellation, Secretive Plotter, membentuk senyum aneh. Yu Jung Hyuk mengertakkan gigi dan berbicara. Sudah waktunya untuk menyelesaikan skor dari giliran regresi kedua. Dia diam-diam menghunus pedang setan gelap surgawi, dan bilahnya mengeluarkan tangisan menghitam tajam. Saat pembalasan yang telah lama ia tunggu-tunggu ada di sini. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya saat dia tetap tenang di tempatnya. Ambil senjatamu. Aku tidak punya keinginan untuk bertarung denganmu. Kalau begitu, mati saja. Dia melangkah maju dengan mengancam, namun dia hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Apakah kamu benar-benar di sini untuk mendapatkan bahkan untuk belokan kedua? Petik 2. Pembalasanmu tidak ada artinya. Anda harus tahu bahwa saya bukan, anak Croft, dari belokan kedua. Petik 2. Apakah kamu kemarin tidak lagi? Maksud kamu apa? Kamu telah mewarisi kenangan dan keinginan anak Croft putaran kedua. Anda memiliki cita-cita dan tujuan yang persis sama dengannya. Tanpa ragu, Anda adalah anak Croft, itu. Petik 2. Apa yang menentukan keberadaan seseorang adalah dongeng yang dimiliki seseorang. Saya melihat bahwa pandangan Anda sama, apakah itu belokan kedua atau sekarang? Petik 2. Meskipun dia menatap pedang Yu Jung Hyuk yang mendekat, dia masih benar-benar tidak berdaya. Melihat tanda-tanda hampir pasrah di matanya, ekspresinya mengeras. Di mana Zarathustras? Mereka tidak di sini. Jangan membuatku tertawa. Tidak mungkin kamu datang sendirian. Petik 2. Jika itu adalah anak Croft yang kamu tahu, maka ya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia mengambil langkah besar ke depan dan rambutnya berkibar dari statusnya. Wajahnya, sekarang terungkap penuh, menunjukkan tanda-tanda luka di sana-sini. Yang paling menarik perhatiannya adalah bekas luka yang mengelilingi Eye of the Great Demon. Seolah-olah seseorang mencoba untuk sengaja menghentikannya. Petik 2. Apa yang terjadi denganmu? Banyak hal terjadi. Dia mendorong tangannya dan membalasnya. Itu berarti bahwa anak Croft yang agung yang kamu kenal telah jatuh sejak lama. Tepat ketika kata-katanya berakhir, beberapa hal muncul dari sisi lain medan perang. Rasi bintang yang telah memilih, jahat, berlari melintasi lapangan sambil sepenuhnya melepaskan status mereka. Seolah-olah dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, Yu Jung Hyuk pindah untuk mengambil anak Croft sebagai sandera. Namun, sesuatu terasa aneh. Sebagian dari rasi bintang dari Nebula, telah memasuki konflik regional yang berlaku. Sebagian rasi bintang dari Nebula, telah memasuki konflik regional yang berlaku. Sebagian rasi bintang dari Nebula, telah memasuki konflik regional yang berlaku. Anak Croft benar-benar tersenyum ketika dia menatap pedang yang menunjuk ke lehernya. Tolong berhenti dengan tindakan bodohmu, Yu Jung Hyuk. Bagaimanapun, kita berada di sisi yang sama. Petik 2. Penjelmaan inkarnasi anak Croft adalah bagus. Petik 2. Aku pikir Asgard adalah sponsor nebulamu. Aku mengerti dendammu, tapi bisakah kamu tunda sampai waktu berikutnya? Mereka mungkin berbicara tentang dua hal yang berbeda, tetapi mereka masih sepenuhnya memahami situasi masing-masing. Akan tetapi, hal seperti itu sudah jelas, yang satu adalah seorang regresor yang memahami masa lalu lebih baik daripada siapapun, sementara yang lain adalah seorang nabi yang terbiasa berhadapan terus-menerus melawan seorang regresor seperti itu. Yu Jung Hyuk menarik pedangnya dan berbicara. Akhir yang pas untukmu, nabi. Dan sepertinya aku harus berbagi tujuan ini denganmu. Gugu. Pasukan hebat bergerak maju sambil menendang awan debu akhirnya terhenti. Konstelasi, Dewa Keadilan dan Keramah Tamahan, menganggap situasi ini disesalkan. Constellation, Flames of Muspelheim, ingin membakar segalanya di dalam medan perang ini. Rasi bintang yang suka berganti gender sedang melihat inkarnasi, Yu Jung Hyuk. Seolah ingin menunjukkan sedikit pertimbangan terakhir mereka, Selena Kim dan Iris berdiri di depan pasukan berbaris yang telah berhenti bergerak maju. Yu Jung Hyuk dapat membaca banyak emosi yang tertulis di wajah mereka. Pertimbangan terakhir mereka, kalau begitu. Sayangnya, mereka berhenti tidak berarti bahwa rasi bintang lain akan melakukan hal yang sama. Menghindarinya. Di akhir kata-kata anak Croft, kedua sosok mereka menghilang dari tempat itu.
Dan kemudian, suara ledakan besar menyelimuti seluruh medan perang. Kawah yang luar biasa besar dapat ditemukan runtuh di tanah tempat mereka dulu berdiri. Kuarurururung. Arus petir dapat terlihat melanggar langit di atas, suara yang mirip dengan tawa yang berasal dari teduh, konstelasi gelap bisa didengar. Constellation, Black Wolf God of Death, telah memilih Kam, Evil. Constellation, God King of Thunderbolt, telah memilih Kam, Evil. Warna kulit Anacroft memucat saat dia mengkonfirmasi pengubah konstelasi. Black Wolf God of Death, adalah konstelasi yang kuat dari Anubis. Adapun, Raja Dewa Thunderbolt. Ya Tuhan, ini Indra. Petik 2. Jika memiliki 12 dewa, maka Nebula juga memiliki 8 lokapalasnya. Dan satu rasi bintang memerintah 8 lokapala itu sebagai raja mereka. Rasi bintang, Raja Dewa Thunderbolt, telah memanggil hujan petir. Dan itulah tepatnya, Raja Dewa Petir, Indra. Banyak rasi bintang yang memohon kasus ketidakadilan atas keterlibatan Raja Dewa Petir. Tidak sulit untuk melihat mengapa beberapa orang mengkritik situasi ini, lagi pula, Indra bukanlah konstelasi rata-rata yang seharusnya muncul dalam konflik regional yang sangat kecil. Itu tidak berlebihan untuk menyebut Indra keberadaan terkuat jika seseorang mengecualikan 3 dewa utamanya. Constellation, God King of Thunderbolt, saat ini dalam keadaan, Advent of Half God. Di atas semua ini, dia tidak berada dalam badan inkarnasi tetapi negara setengah dewa, juga. Anacroft menutup mulutnya saat dia menghindari tetesan hujan yang jatuh. Bahkan jika dia adalah pejuang yang sangat baik, dan tidak peduli seberapa kuat Yu Jung Hyuk, tidak mungkin untuk bertarung melawan konstelasi itu sekarang. Sementara itu, Yu Jung Hyuk mengajukan pertanyaan padanya. Mengapa kamu mengkhianatiku? Petik 2. Apakah ini saat yang tepat untuk percakapan seperti itu? Kata Anacroft, tapi kemudian, dia melihat tatapannya yang tanpa kata-kata masih terkunci padanya, dan menjawab sambil menghela nafas. Itu adalah cara terbaik yang tersedia saat itu. Saya percaya bahwa saya akan mencapai akhir yang saya pikirkan dengan melakukan itu. Petik 2. Jadi, apakah kamu mencapai tujuan itu? Anacroft tidak menjawab kali ini. Ways of Survival, atau catatan dari belokan ke 1863, tidak menjelaskan skenario mana yang berhasil dicapai Anacroft dari belokan kedua. Jadi, hanya dia yang tahu apa hasilnya sendiri. Namun, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara marah, sebagai gantinya. Petik 2. Kenapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Black Wolf God of Death, mulai bergerak, kalau begitu. Anubis, konstelasi kelas dongeng mengenakan tiang serigala hitam legam dan memegang tombak hitam, senjatanya secara akurat menikam hujan rintik-rintik petir yang jatuh dan membidik hati Anacroft. Tapi kemudian, duduk. Aku yang akan membunuhnya, kata Yu Jung Hyuk dengan suara rendah dan berat saat dia meraih tombak dengan tangan kosong. Rasi bintang, Black Wolf God of Death terpana. Status luar biasa mulai keluar dari tubuh Yu Jung Hyuk, status seorang transcender. Sekarang bermandikan sinar kemasan cahaya, energi magis mendidih di dalam tubuhnya, tombak Anubis mulai bergoyang kuat seolah-olah sedang mengalami kejang. Anubis dengan keras menyatakan seolah-olah ingin menentang kekuatan ini. Oh, orang yang menentang kematian, aku adalah dewa kematian, Anubis. Aku akan menuai hidupmu di tempat ini. Dewa kematian, jawab Yu Jung Hyuk, kamu bukan dewa kematian. Pada saat yang sama, cahaya biru meledak dari lengan kanannya. Saat Anubis berteriak dan mundur, pedang setan gelap surgawi di tangannya meraung sekali lagi. Aku sudah melihat dewa kematian yang sesungguhnya. Ini adalah salah satu teknik yang Yu Jung Hyuk sembunyikan sampai sekarang. Fin.